Ya, hari ini bebannya adalah di hari pertama garis besar Romawi 2 poin B. Ini sesuatu yang vital, yaitu tinggalnya kita di dalam Kristus sebagai pohon anggur bergantung pada, bergantung pada apa? Bergantung pada kita melihat visi yang jelas, ya, bahwa kita adalah ranting-ranting di dalam pohon anggur. Oh Tuhan Yesus, Yohanes 15 ini tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya sangat terkenal. Bahkan di kekristenan pun ada kidung-kidungnya, ada lagu-lagunya. Tetapi aneh sekali, aneh. Walaupun begitu terkenal, sering dinyanyikan lagu-lagunya, tetapi visi yang jelas itu nggak ada. Apa visi yang jelas? Tidak bisa melihat, ya. Maksud tidak ada visi yang jelas itu tidak bisa melihat hubungan ranting-ranting dengan pohon. Itu hanya menjadi satu gambaran yang ringan saja gitu ya. Tidak diperdalam, tidak coba dibicarakan dengan jelas, ya hanya dinyanyikan, ya udah. Tuhan pohon, kita ranting, ya sudah, hanya itu. Tidak ada kejelasan. Khususnya yang paling vital di dalam gambaran pohon dan ranting kan sebetulnya hayat. Itu yang saya maksud tidak jelas. Jadi orang tidak bisa sampai melihat ke makna getah itu. Ini mengherankan karena memang iblis sangat kuat menutup-nutupi fakta getah di dalam pohon anggur yang adalah perkara hayat. Nah, perkara hayat inilah yang tidak terjamah ketika banyak orang Kristen membicarakan tentang pohon anggur dan ranting-rantingnya. Nah, di samping perkara hayat, kita harus melihat visi yang jelas tentang organisme Allah Tritunggal. Bahwa pohon itu dan ranting-rantingnya bukan dua organisme, tetapi satu organisme. Nah, ini lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi dari sekedar perkara hayat, perkara getah hayat. Perkara hayat saja kebanyakan orang Kristen tidak menjamahnya di dalam gambaran pohon anggur dan ranting. Apalagi perkara organisme Allah Tritunggal. Bahwa pohon ini dan ranting-rantingnya bukan dua organisme, bukan, tetapi satu organisme.
Nah, ini yang saya ingin sampaikan di awal menjadi beban berita ini, dan nanti kita akan terus menikmati poin-poin lainnya yang di hari pertama dan kedua. Jadi kita membicarakan dulu perkara organisme. Apa sih arti organisme? Saya cek Kamus Bahasa Indonesia, arti organisme itu adalah makhluk hidup. Ya, saya menggunakan definisi ini, meminjam dulu definisi ini. Organisme itu adalah makhluk hidup. Ya. Tadinya Allah itu satu makhluk hidup. Ya, tentunya makhluk hidup yang non ciptaan. Kemudian kita pun juga satu makhluk hidup, tetapi makhluk hidup ciptaan. Tadinya kita dengan Allah itu adalah dua makhluk hidup. Ya, kemudian ajaib, dua makhluk hidup ini menjadi satu makhluk hidup. Ya, makhluk hidup ini adalah organisme. Kita dan Tuhan adalah satu makhluk hidup. Betapa ajaibnya, saudara-saudari. Dan makhluk hidup ini, yang satu ini digambarkan oleh pohon anggur. Pohon anggur adalah satu makhluk hidup, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Nah, untuk perkara ini, ya, saya ingin mengajak kita kembali dulu ke awal Alkitab. Karena bebannya itu adalah melihat visi yang jelas tentang pohon anggur. Saudara-saudari, di dalam Alkitab di awal, yaitu kitab Kejadian, ada dua pohon. Ini berkaitan, saudara-saudari. Di dalam Yohanes 15 ayat 1, Tuhan berkata, "Akulah pohon anggur yang benar." Pohon anggur yang benar. Apa artinya? Artinya ada pohon anggur yang tidak benar. Gitu kan? Dan pohon anggur yang tidak benar ini di kitab Wahyu itu akan dimasukkan ke dalam kilangan yang darahnya nanti akan mencapai tali kekang kuda. Begitu banyak. Pohon anggur yang tidak benar ini nanti akan dihabiskan di kitab Wahyu. Jadi ada dua pohon anggur. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pohon anggur yang benar." Berarti ada pohon anggur yang tidak benar. Itu terlihatnya di kitab Wahyu. Pohon anggur yang tidak benar itu akan dimusnahkan di dalam kilangan itu, di mana Tuhan akan mencapakan mereka, memeras mereka, membunuh mereka sampai darahnya itu mencapai tali kekang kuda. Poin saya adalah ada dua pohon. Artinya apa, saudara-saudari? Mungkin enggak? Ya, dua pohon yang di kitab Kejadian itu berbeda dengan dua pohon yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru ada dua pohon anggur. Gambaran lainnya dua pohon zaitun.
pohon zaitun yang sejati dan pohon zaitun yang liar. Saudara-saudari, tidak ada 6 pohon, tidak ada. Yang ada hanya 2 pohon dalam 3 gambaran. Di awal Alkitab gambarannya adalah pohon hayat dan pohon pengetahuan. Di Perjanjian Baru adalah pohon anggur dan pohon zaitun. 2 pohon ini terus berkembang mulai dari kitab Kejadian sampai akhirnya kitab Wahyu. Bukan ada 6 pohon dalam Alkitab, hanya ada 2 pohon. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah pohon anggur yang benar. Artinya, ketika Anda berada di dalam pengetahuan, Anda hidup sebagai ranting liar. Anda hidup sebagai pohon anggur yang tidak benar. Ya, tadinya di Taman Eden itu hanya ada 3. Di Taman Eden itu ada 3 organisme, saudara-saudari. Yaitu kita sebagai makhluk ciptaan, Allah sebagai makhluk pencipta, makhluk non-ciptaan, dan iblis sebagai makhluk ciptaan yang jatuh. Nah, 3 organisme ini akhirnya menjadi 2 organisme, yaitu Allah sebagai pohon anggur, pohon hayat, dan iblis sebagai pohon pengetahuan yang telah mengokulasikan kita ke dalam dirinya sendiri. Ya, memang tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa iblis mengokulasikan kita ke dalam dirinya. Tidak tercatat di dalam Alkitab, tetapi tersirat di dalam Roma pasal 11. Kita dipotong dari pohon zaitun liar. Artinya apa? Artinya kita menempel kepada pohon zaitun liar. Nah, kapan kita menempel? Yaitu di Taman Eden. Di mana lagi kalau bukan di sana? Karena di Taman Eden itu jelas-jelas ada 3 organisme. Tetapi sekarang menjadi 2 organisme, 2 pohon. Pohon anggur yang benar dan pohon anggur yang tidak benar. Pohon zaitun sejati dan pohon zaitun liar. 3 organisme menjadi 2 organisme di mana kita menyatu dengan pohon iblis itu. Nah, tadinya kita sebagai ranting-ranting adalah sejenis organisme yang berbeda dengan Kristus sebagai satu organisme. Tetapi 2 organisme yang berbeda ini disatukan menjadi satu organisme, menjadi satu makhluk hidup. Haleluya, kita dengan Kristus adalah satu makhluk hidup, sementara ada makhluk hidup yang lainnya, iblis. Kita sudah terpisah dengan dia. Kita harus sangat terkesan dengan fakta ini. Inilah yang membuat visi kita menjadi jelas. Dan jikalau visi kita jelas, maka otomatis kita akan tinggal di dalam Kristus sebagai pohon anggur yang benar. Karena tadi garis besarnya berkata, 2 Romawi poin B, tinggalnya kita di dalam Kristus sebagai pohon anggur bergantung kepada visi yang jelas. Melihat
tentang ranting dan pohon anggur. Dan barusan yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjadi jelas apa itu pohon anggur dan ranting. Pohon anggur dan ranting itu adalah satu makhluk hidup, bukan dua makhluk hidup. Kalau Allah dengan para malaikat itu dua makhluk hidup, saudara-saudari. Bahkan nanti di kerajaan 1000 tahun, Allah dan bangsa-bangsa itu pun dua jenis makhluk hidup. Tetapi haleluya, Allah dengan kita itu bukan dua makhluk hidup, tapi satu makhluk hidup. Ya tentu Allah itu bukan makhluk hidup yang diciptakan. Allah itu non-ciptaan. Dia pencipta. Tetapi jelas dia itu makhluk hidup. Dan kita ciptaannya dibaurkan bersama dia menjadi satu makhluk hidup. Allah dan kita tuh satu makhluk hidup. Hari ini, saudara-saudari, satu makhluk hidup ini ada di bumi. Ya, dalam gambaran pohon anggur. Ya, batangnya, pohonnya adalah Tuhan Yesus, dan dia sedang menyebarkan ranting-rantingnya memenuhi seluruh bumi, seluruh benua, seluruh tempat yang bisa ditinggali oleh manusia di bumi. Ini akan berlangsung sampai kekekalan. Bumi tidak akan pernah lenyap. Dan hari ini pohon anggur itu sedang terus merambatkan dirinya, memenuhi seluruh bumi. Inilah makhluk hidup itu di bumi saat ini. Allah dan kita, satu makhluk hidup, sedang menyebarkan dirinya. Inilah ekonomi Allah. Ya. Di Perjanjian Baru ada dua gambar. Gambar pohon anggur dan gambar pohon zaitun. Keduanya sama. Allah dan kita sebagai satu organisme. Gambar pohon anggur menekankan perkara persekutuan, yaitu kita harus tetap tinggal di dalam Dia untuk berbuah. Ini perkara persekutuan. Tetapi gambar pohon zaitun menekankan perkara pengurapan. Di dalam pohon anggur, Allah sebagai getah. Di dalam pohon zaitun, Allah sebagai minyak. Keduanya menekankan dua aspek dari satu organisme ini, yaitu pohon anggur adalah perkara persekutuan, yaitu tetap tinggal. Pohon zaitun perkara pengurapan. Itulah sebabnya di hari kedua kita diberitahu untuk tetap tinggal di dalam Dia. Caranya adalah dengan menaati pengurapan yang di dalam. Keduanya berkaitan. Keduanya itu adalah satu organisme. Ya, jadi inilah saudara-saudari, Anda dan saya harus jelas melihat dua pohon di kitab Kejadian berkembang terus menjadi pohon anggur dan pohon zaitun dengan wahyu yang terkandung di dalamnya. Memang ya, pohon anggur, pohon zaitun itu adalah ilustrasi
faktanya memang bukan berupa pohon anggur, bukan berupa pohon zaitun, tetapi walaupun ini ilustrasi, jangan sepenuhnya dianggap sebagai ilustrasi, saudara-saudari. Ada fakta, yaitu satu makhluk hidup. Itu fakta, bukan ilustrasi. Allah dan kita menjadi satu organisme, itu fakta. Jangan dijadikan ilustrasi kalau satu organisme ini, Allah dan kita menjadi satu organisme, ini jangan dijadikan ilustrasi. Tetapi ini fakta. Ada satu makhluk hidup yang seperti pohon anggur sedang merambat, memenuhi bumi ini. Tetapi sebelum dia memenuhi bumi ini, sebelum dia dapat memenuhi bumi ini, sebelum dia dapat menyebar, memenuhi seluruh bumi, pertama-tama dia harus menyebar dulu di dalam diri kita. Dan menyebarnya dia di dalam diri kita, itu gambarannya adalah pohon zaitun, yaitu minyak itu. Di dalam diri kita ada minyak itu yang sedang terus bergerak, ingin menyebarkan dirinya sampai menjenuhi kita. Ya, gambarannya ranting pohon anggur. Jadi 2 gambaran ini, bahkan 3 gambaran dengan di kitab Kejadian harus dipadukan, disatukan, dilihat secara keseluruhan. Di satu sisi dia minyak, di sisi lain dia getah. Tetapi keduanya kita adalah ranting. Ini sebuah gambaran yang harus kita lihat jelas. Karena tinggalnya kita di dalam Tuhan bergantung kepada jelas atau tidak jelas kita melihat visi ini. Misalnya saya diberikan secara gratis cuma-cuma satu peralatan yang canggih. Ya, anggap aja lah itu peralatan untuk membersihkan rumah. Kan sekarang banyak ada alat untuk mengepel, tetapi sistem robot bisa melakukan tugasnya sendiri, misalnya ya, alat untuk memasak. Anggaplah saya diberi alat-alat itu, ada di rumah saya, tetapi saya tidak memperhatikan alat itu, saya tidak melihat alat itu. Saya tidak tahu alat itu, tidak jelas. Tidak punya visi yang jelas tentang alat itu. Karena saya tidak bisa melihat, maka saya tidak menggunakannya. Kan seperti itu. Akhirnya saya kembali lagi ke alat pel yang manual, berjeri lelah, stres, capek. Karena saya tidak melihat. Karena di dalam diri kita ini memang masih ada 2 pohon itu, akibatnya ketika kita tidak melihat visi yang jelas tentang pohon itu, ya otomatis kita jadi tidak menggunakannya. Ya, kita yang harus menggunakannya, saudara-saudari, bukan Allah yang memaksa kita menggunakannya, tidak. Prinsip kehendak bebas itu nyata ada. Dan Allah sedang terus-menerus mentransformasi kehendak bebas kita. Ingat Roma 8 ayat 16 berulang-ulang, ini prinsip. Roh itu bersama-sama dengan roh kita. Bukan roh kita bersama-sama dengan roh itu, bukan. Jangan dibalik, roh itulah yang bersama-sama dengan
roh kita. Artinya dia di belakang, kita di depan. Kalau kita tidak jelas melihat visi ini, kita tidak akan menggunakannya. Pertama-tama cara menggunakannya adalah menggunakan khasiat menyeru nama Tuhan. Kalau kita tidak melihat visi ini, kita tidak akan menggunakan khasiat menyeru nama Tuhan. Karena menyeru nama Tuhan itu membuat kita berada di dalam Dia. Hidup bersatu dengan Dia. Maka saudara-saudari, berlatihlah menjadikan menyeru nama Tuhan menjadi nafas. Katakanlah, Tuhan Yesus, aku tidak meminta yang lain. Tuhan Yesus, yang kuminta adalah aku bersatu dengan dirimu. Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya perlu bersatu dengan dirimu, maka semuanya akan berbuah. Maka buah-buah akan dihasilkan. Aku tidak tahu caranya menghasilkan buah, Tuhan. Aku tidak tahu caranya merawat saudara-saudari. Aku tidak tahu caranya memberitakan Injil. Aku tidak tahu caranya melaksanakan ekonomi Allah. Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta, Tuhan, aku harus bersatu dengan dirimu. Kita berdoa demikian sambil kita membayangkan pohon anggur dengan rantingnya, pohon zaitun dengan ranting kita yang sudah diokulasikan. Bayangkan itu. Karena cara iblis membuat kita terpisah dari getah itu, cara iblis membuat kita terpisah dari pengurapan itu, adalah dengan memberi kita banyak pengetahuan. Ketika Anda ada di dalam pengetahuan, menggunakan pikiran Anda sendiri, mengandalkan manusia, mengandalkan cara-cara lama, maka Anda tersekat dengan dia. Anda tidak menerima aliran itu. Ketika Anda sedang berada di dalam pohon pengetahuan, sebetulnya Anda tidak bersatu dengan dia, melainkan bersatu dengan iblis. Maka, saudara-saudari, bayangkanlah pohon anggur, pohon zaitun. Kita harus menyerap getahnya, caranya adalah harus tinggal di dalam dia. Caranya adalah dengan pertama-tama menyeru nama Tuhan, mengucapkan doa-doa yang tepat. Tadi saya contohkan doanya, Tuhan, aku tidak meminta yang lain, Tuhan. Yang penting aku bersatu dengan dirimu. Ada banyak pekerjaan, ada 1001 macam pekerjaan, pelayanan, keputusan-keputusan yang harus diambil. Nggak perlu kita mempelajarinya satu persatu, nggak perlu, capek. Nggak perlu kita mempelajari cara-caranya satu persatu. Cukup pelajari saja satu hal, yaitu bagaimana caranya Anda bisa bersatu dengan Dia, tinggal di dalam Dia. Apakah tinggal di dalam Dia? Tinggal di dalam Dia itu sebetulnya kembali ke dalam roh. Kenapa harus menggunakan kata kembali ke dalam roh? Karena kita tuh sering keluar. Kita sering keluar, kita sering diseret keluar ke dalam pikiran kita sendiri, ke dalam pikiran alamiah kita sendiri. Ketika baunya sudah kita cium, segera kembali. Bau apa? Bau maut. Begitu ada perasaan khawatir, takut, itu bau, itu semacam bau itu. Itu bau maut itu. Segera kembali ke dalam roh. Istilah kembali ke dalam roh
Itu boleh kita anggap sama dengan judul FKKP kita hari ini, yaitu tinggal di dalam Kristus. Apakah tinggal di dalam Kristus? Dalam pengalaman kita, tinggal di dalam Kristus itu kembali ke dalam Roh. Karena kondisi kita tuh masih sama, rata-rata tuh masih tanpa sadar terheret, hanyut, keluar. Itu pengalaman kita. Jarang di antara kita yang sudah stabil tinggal di dalam Roh. Jarang. Umumnya di antara kita tuh selalu keluar lagi, keluar lagi. Makanya judul FKKP kita apa? Tinggal di dalam Kristus. Itu boleh kita anggap sebagai kembalilah ke dalam Roh. Itu prakteknya. Ya memang ada saudara-saudara kita di depan yang sudah matang, stabil, tetap tinggal di dalam Roh. Bahkan saudara Watchmeni, walaupun penjara itu paling buruk, rasa-rasanya siapa lagi yang menderita sehebat Watchmeni? Nggak ada kayaknya ya. Tetapi dia tetap 24 jam tinggal di dalam Roh. Tapi kita enggak. Kita mungkin dalam 24 jam hanya berapa menit gitu tinggal di dalam Rohnya. Keluar lagi. Begitu keluar tuh lama gitu. Nggak kembali-kembali. Diikutinlah itu alur pikiran alamiah kita. Kekhawatiran kita diikuti terus. Ya, kita diseret ke pemikiran ini, diseret ke pikiran itu. Takutlah, itu baunya makin lama makin menyengat. Semakin menyengat, mencekam suasananya, tetap nggak mau kembali. Kembalilah ke dalam Roh. Itu sebetulnya definisi dari tinggal di dalam Tuhan. Karena kita masih sering keluar, saudara-saudari. Nah, tinggalnya di dalam kita, sekali lagi, ya harus jelas melihat bahwa kita ini satu organisme. Dan caranya itu, praktisnya itu adalah mentaati pengurapan di dalam diri kita. Ya, pengurapan di sini berlawanan dengan pengetahuan. Seperti pohon hayat, pohon zaitun. Ya, pohon hayat di kitab Kejadian itu boleh kita anggap sebagai pohon zaitun dalam perkara ini. Itu berlawanan dengan pohon pengetahuan. Jadi pengurapan di dalam itu bisa kita ketahui, saudara-saudari. Tetapi ini bukan pengetahuan. Ya. Apa bedanya pengetahuan dengan pengurapan? Kedua-duanya sama-sama merupa satu pengetahuan. Pengurapan yang di dalam itu harus Anda ketahui. Itu adalah pengetahuan juga. Tetapi pohon pengetahuan ya harus kita bisa bedakan dengan pengetahuan yang dari pengurapan. Ya, kalau pohon pengetahuan, itu pengetahuan yang dihasilkan dari situasi di sekitar kita. Mata kita melihat, pikiran kita juga memahami apa situasi nyata di dalam lingkungan kita. Problemnya ada, masalahnya ada, peristiwa-peristiwa kita alami, situasi di sekitar buruk. Itu menghasilkan satu pengetahuan. Tetapi perbedaannya kalau pengurapan yang di dalam, itu pengetahuan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kadang-kadang bahkan bertolak belakang dengan keadaan di sekitar kita. Keadaan di sekitar kita buruk, tetapi pengurapan yang di dalam kita memberitahu kita bahwa semua situasi buruk itu sebetulnya tidak ada. Gitu.
Jadi satu pengetahuan yang tidak dipengaruhi oleh situasi di sekitar kita, itu pengurapan. Sebetulnya itu pengetahuan langsung dari Allah, yang tidak dipengaruhi oleh situasi sekitar kita. Ya, ketika di pengurapan di dalam berkata, ayo jangan khawatir, ayo menyeru nama Tuhan, ayo semuanya akan beres, tenang, damailah hai jiwaku. Ada firman yang diingatkan, kebenaran-kebenaran diingatkan. Khususnya Tuhan selalu, pengurapan itu selalu mengingatkan kita untuk menyeru nama Tuhan. Segera taati. Segera taati. Menyeru nama Tuhan dengan riil. Ya, kalau melihat situasi sekitar kita, itu kan arahannya bukan menyeru, tetapi segera cari pertolongan. Ayo cari akal. Ayo berpikir keras. Ayo gunakan cara ini. Ayo gunakan cara itu. Tetapi pengetahuan pengurapan tidak seperti itu. Datang dulu kepada Tuhan. Ayo beritahu padanya. Beritahu padanya. Ayo menyeru. Asal Anda melakukan ini langkah pertama, nanti pengetahuan-pengetahuan berikutnya bermunculan. Bahkan kadang-kadang tidak ada, tetapi situasi jadi beres gitu. Akulah pohon anggur yang benar. Informasi dari pohon anggur yang benar pasti benar. Ada pohon yang tidak benar, yaitu pohon pengetahuan. Jadi saudara-saudari, inilah apa yang disampaikan di dalam hari pertama dan hari kedua. Ya, hari pertama kita harus melihat visi yang jelas untuk dapat tinggal di dalam Dia. Hari kedua tentang pengurapan. Ini adalah pohon anggur dan pohon zaitun. Itulah sebabnya berita kedua berbicara tentang okulasi, berita ketiga, minggu ketiga berbicara tentang minyak urapan. Nah, hari ini keduanya dibaurkan. Berita keempat, minggu keempat. Oh, Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari, ya saya masih harus melanjutkan, yaitu kata-kata peringatan, saudara-saudari. Ya, sebelumnya mungkin kita hanya memiliki satu kesadaran bahwa kita harus menyingkirkan sekatan dengan Allah. Sehingga kita tahu kita harus menggunakan darah adi Tuhan. Kita harus menyingkirkan sekatan. Kita harus menyingkirkan sekatan dengan Allah dan dengan anggota tubuh, agar kita kembali bisa menikmati Tuhan. Karena kalau sekatan itu ada, kita kehilangan damai sejahtera. Pasti juga kita tidak bisa menikmati persekutuan tubuh. Kita selalu menekankan hal ini. Tetapi hari ini ada satu tambahan, yaitu pembatasan. Ada dua yang harus kita singkirkan. Pertama-tama sekatan. Caranya adalah dengan menggunakan darah Tuhan. Yang kedua yang harus kita singkirkan itu adalah pembatasan yang kita buat. Yang pertama, sekatan itu oleh darah dibereskannya. Yang kedua, pembatasan itu adalah oleh pengurapan minyak yang kita taati. Sekatan caranya menggunakan darah. Pembatasan menaati pengurapan yang di dalam. Jadi selain menggunakan darah Tuhan, Tuhan Yesus, singkirkan semua sekatan. Aku menggunakan khasiat darah-Mu Tuhan. Membasuh dosa-dosaku, cemarku, dosa kejahatanku. Haleluya, sekatan hilang. Kita bisa kembali bersekutu. Kembali ada damai. Tetapi walaupun kita sedang dalam damai sejahtera, bisa saja kita masih tidak rela
menyingkirkan pembatas. Bahayanya ini. Kalau sekatan sih nggak terlalu berbahaya seperti, ya sama, sekatan pun berbahaya, cuman pembatasan jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena pembatasan ini lembut dan halus. Kadang-kadang kita masih tetap damai sejahtera, sukacita, sambil tidak rela menyingkirkan pembatasan. Oh, bahaya sekali saudara-saudari. Sementara kita bersukacita, berkidung, berbagi nikmat, bersekutu, hidup gereja, nggak taunya ada banyak batu-batu di tanah tersembunyi, nggak kelihatan. Inilah yang menyebabkan kenapa 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di pemulihan Tuhan nggak bertumbuh. Tetap aja gitu. Oh, saudara-saudari, bahaya sekali memelihara banyak pembatasan. Apa? Kebiasaan buruk. Kita tahu, sebetulnya kita tahu, bukan nggak tahu. Itu kebiasaan buruk kita. Tetapi kita memang sudah keras, nggak mau lah untuk yang satu ini, maaf Tuhan, maafkan. Cukup Tuhan, sudah. Ya, ketika ada sekatan, menggunakan darah adi, bisa kembali bersukacita, bersidang, bagi nikmat. Ya. Tetapi ketika diingatkan, hati-hati tuh kebiasaan buruk tuh. Acuh nggak acuh aja. Karena nggak rela gitu. Mungkin pengurapan itu di dalam, ayo berdoa agar engkau dilepaskan dari kebiasaan buruk itu. Ayo berdoa. Nggak berani berdoa. Nggak berani berdoa, Tuhan lepaskan aku dari kebiasaan burukku yang ini Tuhan. Nggak berani karena memang masih mengasihinya gitu. Nggak berani doa. Kalau berani doa artinya hebat, itu udah maju. Ada kegemaran-kegemaran tertentu yang kita tahu tidak berkenan. Pengurapan itu sudah mengingatkan terus, memberitahu terus. Tetapi tidak rela. Tidak rela. Kita hanya menggunakan darah Tuhan setiap hari. Oh, basuh aku oleh darah-Mu, Tuhan. Oh, dosa-dosaku sudah Kau tanggung di kayu salib. Haleluya, terima kasih, damai lagi kan. Bersidang lagi, bagi nikmat lagi ya. Tetapi pengurapan itu diabaikan. Hobi-hobi tertentu yang ada dosanya. Ya, walaupun tidak ada dosanya, kalau pengurapan itu sudah menyuruh kita stop, tapi kita abaikan, itu dosa, saudara-saudari. Mungkin juga ada hubungan-hubungan dengan seseorang yang sifatnya berdosa. Ya, saya juga dulu punya satu bos. Wah, bos ini jadi satu berhala bagi saya. Ketika bos ini memutuskan hubungannya dengan saya nangis, menjerit, meraung-raung, ketakutan sekali. Ternyata selama ini saya memelihara berhala itu berupa manusia. Mungkin ada juga beberapa orang memiliki hubungan-hubungan yang terlarang. Baik itu hubungan dengan teman dan aktivitas-aktivitas yang berdosa, atau hubungan lawan jenis yang disembunyikan. Oh Tuhan Yesus, semuanya itu pengurapan tuh sebetulnya terus. Ayo, singkirkan semua pembatasan. Aku ingin menyebar. Kenapa dia tidak bisa menyebar? Karena pembatasan itu. Ya.
Minyak urapan tuh seperti kolam minyak, tetapi kolamnya tuh kecil. Coba didobrak itu, biarkan dia mengalir, menyebar ke seluruh diri kita, saudara-saudari. Jadi ini dua hal, sekatan oleh darah, ya, penyebaran minyak menjenuhi kita oleh menyingkirkan pembatasan, rela menyingkirkan pembatasan. Jadi saya menyimpulkan berita hari pertama dan kedua ini dengan satu doa. Ya, pertama kita harus berdoa, Tuhan, jangan biarkan aku tinggal di dalam ketidaksadaran. Ketidaksadaran yang membuat aku tidak bertumbuh dalam hayat. Ketidaksadaran yang membuat aku merasa baik-baik saja. Memang pengurapan itu sering mengingatkan kita. Tetapi kadang-kadang karena kita terlalu lama terus mengeraskan hati. Bahaya, saudara-saudari. Ada kemungkinan, semoga tidak. Tapi ada kemungkinan Allah menilai, kalau orang beriman yang satu ini rasanya nggak akan beres nih di zaman ini. Sudah, diskualifikasi. Nanti aku bereskan dia di zaman yang akan datang. Jikalau sudah kondisinya sedemikian, maka orang itu akan tidak sadar. Terus tinggal dalam pembatasan-pembatasan yang dia buat. Sampai akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan tidak matang. Karena itu perlu kita berdoa, Tuhan Yesus, jangan biarkan aku, Tuhan, tinggal di dalam ketidaksadaran. Kalau perlu, Tuhan, tangan-Mu bergerak, hajar aku, Tuhan. Memang biasanya itu kalau menyingkirkan sekatan kan lebih mudah ya, cukup menggunakan darah. Tapi kalau menyingkirkan pembatasan, sering kali harus tangan Allah dulu bergerak gitu. Tangan Allah dulu bergerak. Dengan hajaran, pendisiplinan, kecelakaan, penyakit. Nah, jangan menunggu sana, nanti rugi juga. Kita nggak bisa melayani dengan maksimal kalau terus-menerus dihajar. Kapan kita bisa dapat menghasilkan laba bagi ekonomi Allah? Karena itu Tuhan, jangan biarkan aku lama-lama tinggal di dalam ketidaksadaran. Hajar aku, Tuhan, kalau perlu. Ketika dihajar memang kita sakit, tetapi pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Buat aku, Tuhan, rela. Buat aku rela, Tuhan. Ini yang kedua. Yang pertama itu adalah minta didikan Tuhan, minta hajaran Tuhan. Ini doa-doa yang berani. Memang tidak semua orang berani berdoa seperti ini. Tetapi Anda harus berani. Yang kedua adalah minta, Tuhan, buat aku rela. Karena tidak rela, kita semua tuh nggak ada yang rela menyingkirkan pembatasan itu. Semua pembatasan tuh berhala. Entah itu uang, entah itu perkara, entah itu manusia. Semua menjadi pembatasan. Tuhan, buat aku rela, Tuhan. Karena memang harus rela dulu, baru bisa tersingkir. Kitalah yang menyingkirkannya, tapi melalui dihajar dulu. Biasanya seperti itu. Tetapi jangan terus-menerus mau dihajar. Udah sekali, dua kali dihajar, jadilah anak yang pintar, sudah. Ketahuilah kalau Anda terus mengeraskan hati, Anda dihajar. Luar biasa, ada yang udah dihajar terus-menerus masih mengeraskan hati. Akhirnya didiskualifikasi dalam perlombaan ini. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, doa ini. Kuncinya ini, lepaskan aku dari sifat individual. Nah ini. Berhala-berhala itu membuat kita tidak senang dengan hidup gereja.
Tuhan Yesus, lepaskan aku dari sifat individual. Oh, aku adalah ranting-ranting. Harus berkorporat di dalam satu organisme, di dalam banyak ranting. Kita itu ranting-ranting umumnya itu bukan nempel langsung di pohon. Kita nempel di ranting lainnya. Mungkin Paulus nempelnya langsung di pohon. Tapi kita nempel di ranting-ranting lainnya. Apa ini artinya? Kita harus bersekutu dengan saudara-saudari. Lepaskan aku Tuhan dari sifat individual. Ini doa yang paling penting. Tuhan, sebab Tuhan berfirman, di luar aku, di luar pohon anggur, dengan banyak rantingnya itu, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah, saudara-saudari mohon maaf, waktunya saya habiskan, sehingga saudara-saudari tidak bisa berbagi nikmat. Tidak apa-apa ya, nanti saudara-saudari berbagi nikmat di sidang-sidang lainnya. Amin. Oh Tuhan Yesus, mari kita berdoa, saudara-saudari, kita menyeru nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berita-berita ini. Amin. Jangan biarkan aku tinggal di dalam ketidaksadaran ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, benar. Ketidaksadaran yang membuat kami tidak bisa bertumbuh di dalam hayat. Dan akhirnya kami tidak bisa dimatangkan di zaman ini. Bebaskan aku dari ketidaksadaran ini Tuhan. Amin. Buatlah aku rela Tuhan Yesus. Buatlah kami rela Tuhan. Dengan kerelaan membuang semua pembatasan. Amin. Oh Tuhan, kalau memang diperlukan Tuhan Yesus, hajar kami Tuhan. Amin. Ya Tuhan. Kami meminta jadikanlah kami murid-murid-Mu. Amin. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak kecil terus Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami juga perlu dididik, dilatih, dihajar sebagai murid-murid. Perlakukanlah kami sebagai murid-murid yang dihajar oleh gurunya. Sebagai anak-anak yang lebih besar yang dihajar oleh bapaknya. Amin. Oh, di atas semua itu Tuhan, kami menyadari bahwa sifat bawaan kami ini adalah individualistis. Ya Tuhan Yesus. Itulah sifat kami. Kami mengakuinya di hadapan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan, lepaskanlah kami dari sifat individualistis. Sebab di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar persekutuan dengan sesama ranting-ranting, Amin. kami tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara. Amin. Terima kasih saudara. Amin. Terima kasih saudara-saudari.